Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 250101090. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Pulau Jawa. Islam diperkirakan mulai masuk ke Pulau Jawa sejak abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Namun, penyebarannya masif dan kekuasaan Islam baru terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Adapun teori masuknya Islam ke Pulau Jawa ada 3. Yang pertama ada teori Gujarat, yaitu India. Yang kedua ada teori Mekah, yaitu Arab. Dan yang ketiga ada teori Persia. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu teori Gujarat. Islam dibawa pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13. Ini didukung dengan adanya bukti nisan makam Raja Samudra Pasai yang mirip gaya Gujarat. Yang kedua ada teori Mekah atau Arab. Islam langsung datang dari Arab sejak abad ke-7, dibawa pedagang dan mubalik untuk berdakwah, bukan hanya untuk sekedar berdagang. Yang ketiga atau yang terakhir di sini ada teori Persia. Teori ini dia dibawa pedagang dari Persia atau Iran yang membawa pengaruh budaya dan bahasa, terlihat pada tradisi dan istilah Islam di Jawa. Yang ketiga, adapun ada beberapa saluran penyebarannya. Islam itu mulai menyebar itu secara perlahan. Yang pertama itu ada dengan cara berdagang. Pedagang muslim dari Arab, India, dan Persia singgah di pelabuhan Jawa, di Gresik, Tuban, dan di Surabaya. Yang kedua dengan cara perkawinan. Pedagang muslim menikah dengan wanita pribumi sehingga keluarga dan lingkungannya ikut masuk Islam. Yang ketiga dengan pendidikan. Dengan adanya pendirian pondok, pesantren oleh ulama dan para wali songo, itu membuat Islam semakin menyebar. Yang keempat ada kebudayaan. Pendekatan lewat seni, sastra, dan budaya, misalnya wayang dan tembang yang diisi nilai Islam agar mudah diterima oleh masyarakat. Yang terakhir yang kelima ada dengan cara berdakwah. Penyampaian ajaran yang menyesuaikan dengan adat istiadat setempat tanpa menghilangkan inti syariat. Adapun di sini beberapa peran wali songo. Di sini ada 9 wali songo yang memegang peran utama kunci penyebaran Islam di Jawa. Yang pertama ada Sunan Gresik atau dengan nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Beliau itu pelopor utama dakwah di Jawa Timur. Dan yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini pusat penyebarannya itu beliau ini berdakwah dengan cara pendidik calon dai. Yang ketiga ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dia itu menyebarkan Islam dengan cara menggunakan seni, gamelan, dan wayang untuk berdakwah. Yang keempat ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini dia tuh berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Yang kelima ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini dia itu menyebarkan Islam di Jawa Tengah dengan pendekatan toleransi yang tinggi. Dan ada yang keenam ada Sunan Giri. Sunan Giri ini tokoh pendidik dan politik penyebar Islam hingga ke Jawa Timur bagian timur. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini dia itu ahli mendakwahkan lewat wayang dan budaya. Nah, dengan cara ini nih masyarakat cepat menerima, sangat diterima oleh rakyat gitu. Adapun yang kedelapan Sunan Malaya atau nama lainnya juga Sunan Muria. Dia ini
menyebarkan dakwah itu ke daerah pedalaman dan pegunungan. Dan adapun yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini beliau adalah pendiri Kesultanan Cirebon. Beliau ini berperan dalam politik dan kekuasaan Islam. Adapun perkembangan kerajaan Islam. Masuknya Islam menandai berakhirnya masa kerajaan Hindu-Buddha atau Majapahit dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Yang pertama itu ada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu terjadi munculnya Kesultanan Demak itu pada abad ke-15. Ini nih kerajaan Islam pertama yang terdiri di Jawa. Ini nih didirikan oleh Raden Patah. Dan di sini nih menjadi pusat penyebaran utama Islam. Nah, yang kedua disusul dengan berdirinya Kesultanan Cirebon, Banten, Mataram Islam, dan Surakarta atau Yogyakarta. Adapun ciri khas Islam di Jawa itu dengan berkembang dengan corak khas, yaitu akulturasi. Di sini tuh nilai Islam itu terpadu dengan budaya leluhur atau tradisi Jawa yang sudah ada sebelumnya dan melahirkan tradisi seperti selamatan, tahlilan, dan peringatan Hari Besar Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.